Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 permata yang dititipkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada diri seorang manusia. Kalau kita berbicara tentang sebuah permata, sudah pasti ini adalah barang yang paling berharga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim memberikan 4 buah permata pada diri setiap manusia. Maka tugas kita sebagai manusia hendaklah menjaga 4 permata ini agar tidak hilang dalam diri kita manusia. Apa saja yang 4 permata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita manusia? Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, permata yang paling berharga yang pertama kali diberikan Allah kepada diri seorang manusia adalah akal pikiran. Kita manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah dalam Al-Quran. Sungguh telah kami jadikan manusia itu dalam bentuk rupa yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Ada 3 makhluk yang diciptakan Allah di atas muka bumi Allah ini. Yang pertama, para malaikat. Malaikat ini kita kenal dan tahu bahwa dia makhluk yang tunduk dan patuh serta taatnya luar biasa kepada Allah. Jadi wajar malaikat ini tunduk, patuh dan taat kepada Allah, karena malaikat hanya dibekali oleh Allah akal pikiran saja, tanpa diberi Allah hawa nafsu. Jadi wajar malaikat ini patuh, tunduk dan taat kepada Allah, karena mereka tidak memiliki hawa nafsu yang bisa merusak ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada makhluk yang kedua yang diciptakan Allah, berlawanan dengan malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para binatang. Binatang diciptakan oleh Allah tanpa akal pikiran, lalu hanya diberikan hawa nafsu saja. Jadi wajar kalau binatang tidak pernah taat, patuh dan tunduk kepada Allah. Hidupnya tidak lagi memikirkan orientasinya, bukan lagi masalah ibadah dan beramal soleh kepada Allah. Yang mereka pikirkan hanyalah makan tidur sampai akhirnya mereka mati meninggalkan dunia ini. Itulah banyak para binatang. Lalu ada makhluk yang ketiga yang diciptakan Allah lengkap kedua-duanya. Allah beri dia akal pikiran dan Allah juga beri dia hawa nafsu. Itulah yang disebut dengan nas, manusia kita,
makhluk yang paling sempurna. Jadi makhluk yang sempurna ini pertama dibekali Allah akal. Dengan akal dia akan berpikir mana yang baik, mana yang tak baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, bisa kita bedakan melalui akal dan pikiran kita. Maka oleh karena itu berapa banyak manusia yang hidupnya jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Kenapa? Karena dia hidup berfikir dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Lalu berapa banyak pula manusia yang hidup, kata Allah dalam Al-Quran, jauh lebih hina, bahkan lebih rendah daripada binatang, karena mereka hanya mempertuhankan hawa nafsu saja. Maka manusia yang sempurna mengendalikan hawa nafsu dengan akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah permata pertama yang diciptakan Allah dalam diri seorang manusia. Akal adalah tempat kita untuk mencari kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang yang mengendalikan akalnya, mengutamakan akal sehatnya dibandingkan hawa nafsu, orang ini hidupnya akan mulia di dalam kehidupan manusia. Begitu juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mulia di tengah-tengah manusia, dan hidup juga mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia memakai akal pikirannya. Akal pikiran akan lahir bisikan dari hati yang paling kecil. Disitulah tempat kita bertumpu. Mampu dan sanggup oleh kita mengikuti hati kecil kita, mengikuti kebenaran yang sudah lahir dalam batin kita. Maka inilah orang-orang yang selamat dalam menempuh kehidupan dunia, bahkan sampai ke akhirat. Tapi orang yang tidak mampu, sehingga melupakan bisikan kecil dalam hati yang paling dalam, memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan semua yang berasal dari setan, maka ini adalah ambang dari kehancuran bagi seorang manusia. Hancur di dunia, bahkan lebih parah lagi nanti di akhirat. Kenapa? Karena tidak memakai akal dan pikiran untuk menjalankan kehidupan. Bukankah dalam Al-Quran banyak ayat, ujung-ujung ayat kita dengar afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berfikir, kata Allah? Afala tatazakkarun? Apakah kalian tidak mengingat? Kenapa Allah keluarkan di ujung ayat kata-kata yang seperti itu? Karena banyak manusia yang hidup di atas dunia ini bahkan lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena tidak memakai akal permata yang diberikan Allah untuk berpikir, mencari kebenaran, mencari yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Masyarul muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permata yang kedua yang dianugerahi oleh Allah pada diri seorang manusia adalah ad-din, agama. Kata Allah dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang paling diakui oleh Allah hanyalah agama Islam. Maka akal bisa menyatu dengan agama. Orang yang beragama lalu berakal akan menjadikan agama ini akan semangat ringan, sangat ringan dalam kehidupannya. Banyak orang yang dalam kehidupan sehari-hari hanya beragama tapi tidak bertuhan. Kenapa mereka beragama tapi tidak bertuhan? Karena tidak memakai akal. Kemana akal mereka? Kalah oleh hawa nafsu. Inilah problem yang terjadi di akhir zaman. Banyak orang yang mengenyampingkan akal pikiran, terkesampingkan akal, maka terhindarkan dari agama. Maka yang halal yang haram akan berubah menjadi halal, dan yang tak baik pun akan dipandang dengan baik. Kenapa? Karena tidak memakai akal dalam beragama. Maka berapa banyak orang yang beragama hanya sekedar keturunan saja. Ketika disuruh bertauhid tak sanggup, disuruh membaca kalimat syahadat banyak yang tak bisa, apalagi sholat, apalagi zakat. Mereka ingkar, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Kenapa? Karena mereka beragama tidak memakai akal, tapi beragama sekedar mengikut agama nenek moyang mereka. Ayahnya agamanya Islam, dia pun Islam.
kakeknya Islam, dia pun Islam, tapi tidak memakai akal dan pikirannya dalam beragama, maka akal dengan agama tidak bisa dipisahkan. Pakai akal dalam beragama, insya Allah kita menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat, karena hati nurani akan cenderung kepada kebaikan dan hawa nafsu selalu menjerumuskan kita pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu permata yang ketiga yang dititipkan oleh Allah pada diri manusia adalah al-haya, rasa malu. Kalau orang yang berakal lalu memakai akalnya dalam beragama, maka akan lahirlah sifat malu. Malu kalau berbuat dosa, malu kepada Allah kalau bermaksiat, malu kepada Allah kalau tidak melaksanakan perintah Allah. Maka rasa haya inilah yang mesti dilahirkan dari diri setiap seorang manusia. Kalau orang yang dari awal tidak memakai akal dalam beragama, agamanya rusak. Kalau agamanya rusak, rasa malunya sudah tidak ada. Maka dengan tidak ada rasa malu, maka halal haram, baik dan tak baik semua dihantam saja. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi rasa malu pada dirinya. Baik malu kepada orang, malu kepada manusia, malu pun kepada Allah sudah tidak ada lagi. Rasa malulah yang akan dilahirkan oleh akal yang sehat dalam beragama dengan tuntunan norma-norma yang baik. Lalu permata yang keempat, yang paling berharga, yang dititik beratkan oleh Allah dalam diri manusia adalah amal soleh. Dengan akal yang baik, dengan akal yang bagus, dengan akal yang dipakai, lalu dia beragama, dia pandai dalam beragama, pandai beramal, pandai beribadah, tahu mana Tuhan, mana yang tidak Tuhan, tahu dia mana yang baik, mana yang tak baik, mana hak, mana batil. Lahirlah sifat malu, lalu lahirlah dari ketiga-tiga itu sifat amal soleh. Karena dia paham ini hidup hanya sementara. Dia tahu, akalnya berpikir, agama mencerminkan dan menggambarkan, lalu akal mencerna bahwa hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Dalam agama Allah menggambarkan kehidupan kita sebagai selayaknya seorang musafir yang tengah berjalan. Berjalan dari fase ke fase yang satu, dari rute dari rute yang selanjutnya. Ini adalah proses. Setiap perjalanan akan ada akhirnya, dan dunia telah digambarkan oleh Allah, telah digambarkan oleh Rasulullah. Dunia bukanlah tempat persinggahan, bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, tapi dunia adalah bagian dari fase perjalanan kita yang panjang. Maka akan lahirlah amal soleh, ibadah, hati yang suci, hati yang murni, sehingga dengan amal soleh inilah kita akan terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang selamat di dunia ini, saudaraku. Setiap manusia ini adalah tempat silap dan salah, dan kita berpotensi sangat besar untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang selamat? Siapa yang akan terelakkan dari kobaran api neraka jahanam Allah? Mereka adalah orang-orang yang berakal, dengan akalnya dia beragama, dengan agama dia beribadah dan beramal soleh. Pagi, petang, siang, malam dia tidak lupa bertauhid, bersyahadat, bertasbih, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya bernilai ibadah. Jangankan perbuatannya, jangankan pekerjaannya, hembusan nafas, detak-detak jantungnya pun akan bernilai ibadah di sisi Allah. Kenapa? Karena orang yang seperti ini adalah orang yang selalu beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ada 4 permata yang ditanamkan Allah pada diri manusia, tapi ada pula 4 yang akan membuat rusak permata ini. Maka kewajiban kita sebagai manusia wajib menjaga yang 4, jangan sampai rusak karena yang 4 pula. Apa yang merusak? Yang pertama, permata diberikan Allah akal. Yang merusak akal apa? Marah. Rasa marah akan membuat kita kehilangan akal. Maka jangan sampai akal kita, diri kita dikuasai oleh marah yang sangat berlebih, karena itu semua akan menghilangkan akal dalam pikiran kita. Akan hilang bisikan nurani dari hati kita yang paling kecil, maka hilang akal karena sifat marah. Jangan pernah marah
Marah boleh, tapi marah terhadap kebenaran. Marah boleh, tapi marah ketika melihat kemaksiatan. Tapi ingat, marah adalah selemah-lemahnya iman, dan sehebat-hebatnya marah bisa menghilangkan akal pikiran manusia. Yang kedua, permata yang ditanamkan Allah pada diri manusia ad-din. Lalu apa yang merusak agama seseorang? Yang merusak agama seseorang adalah hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicabut oleh Allah rasa iman karena perbuatan yang tidak lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai agama hilang, akal pikiran hilang, agama lepas seperti baju yang dibuka dari tubuh kita. Tidak ada halangan pembatas antara pandangan orang dengan kulit kita. Maka agamalah sebagai pemagar itu semua. Dan yang ketiga, permata al-haya bisa hilang dengan sifat rakus dan tamak. Orang yang rakus dan tamak tak ada rasa malu dalam dirinya. Seolah-olah dunia ini mesti dia capai sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Seolah-olah semua yang tercapai, yang terpikirkan dalam benaknya mesti dia capai tanpa memikirkan jalan halal ataupun jalan yang haram, jalan yang baik ataupun yang tidak. Mesti ini semua jangan sampai hilang. Rakus dan tamak menghilangkan rasa malu pada diri kita. Kalau malu yang sudah hilang, inilah musibah terbesar umat di akhir zaman. Apa kata Nabi? Kalau kalian sudah melihat rasa malu sudah tidak ada lagi, sehingga yang seharusnya perbuatan dosa itu dipandang hina, lalu dimulia-muliakan orang, dipuja-puja orang, ditiru orang. Ingat kata Nabi, ketika itu jarak engkau dengan dunia kiamat tidak lagi sampai satu hasta. Hari ini problem yang terjadi, rasa malu pada diri kita sudah mulai ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai rasa malu permata ini hilang karena sifat rakus dan tamak. Yang terakhir, amal soleh akan hilang karena sifat angkuh dan sombong. Jangan pernah sombong. La yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga kata Nabi. Siapa yang tak masuk surga ya Rasulullah? Man kana fi qalbih, orang yang ada dalam hatinya khardal min kibrin, rasa kesombongan sebesar biji sawi, yang di dalam surga dicampakkan Allah ke neraka karena sombong, yaitu iblis. Lalu kita yang berada di luar surga ingin masuk ke dalam dengan sombong dan angkuhnya, maka itu semua tidak akan pernah tercapai. Jaga permata yang diberikan Allah ini, jangan sampai hilang, karena dengan 4 permata inilah yang akan menjaga kita menjadi manusia berharga, baik dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.